aku, Mega Rare. Setelah sekian lama aku nggak ngonten, ya ampun aku kangen banget sama kalian semua. Kali ini aku mau cerita. Semoga cerita aku ini menghibur kalian semua. Mungkin kalian yang lagi istirahat atau kalian semua yang lagi habis buat. Oke, kali ini aku mau storytelling tentang Richard the Lionheart. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Biar nanti kalau misalkan aku ada konten-konten terbaru dari aku lagi, kalian orang pertama yang tahu konten terbaru dari aku. Richard itu merupakan anak ketiga dari Raja Inggris, yaitu Raja Henry II. Richard lahir di tempat yang dikenal sebagai Rumah Raja, sebuah istana yang dibangun oleh kakek buyutnya Henry I di luar gerbang utara kota Oxford. Nah, Richard ini lahir sebagai putra ketiga dari Henry II dan Eleanor dan Aquitaine. Walau lahir di Inggris, nyatanya Richard tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih karena lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Perancis. Nah, pada usia 11 tahun, Richard dinobatkan sebagai Duke Aquitaine, wilayah milik ibunya, dan dinobatkan sebagai Adipati Poitiers pada tahun 1172. Richard memiliki kemampuan politik dan militer yang mumpuni di usia belia. Nah, dia mendapatkan ketenaran karena kehebatannya sebagai kesatria dan dengan cepat belajar bagaimana mengendalikan masalah aristokrat di wilayah Poitou dan Gascony. Seperti semua putra Henry II, Richard tidak memiliki sikap berbakti kepada ayahnya. Nah, ini jangan dicontoh ya guys, tapi mungkin Richard punya alasan tersendiri ya kenapa dia kayak gitu. Nah, namun memiliki pandangan ke depan dan rasa tanggung jawab kepada rakyatnya. Dia bergabung dengan saudaranya, Raja Muda, Henry dan Geoffrey, dalam pemberontakan besar 1173 sampai 1174 melawan ayahnya sebelum akhirnya Richard tunduk dan menerima pengampunan. Lalu, ibunya, Eleanor, dipenjara karena dianggap telah menghasut putra-putranya untuk memberontak kepada Henry II. Nah, Richard diberi istana di Poitou dan setengah pendapatan dari Aquitaine. Raja Muda Henry diberi istana di daerah Normandia dan Geoffrey diberi setengah wilayah Brittany. Richard yang belum sepenuhnya menyerah kembali memimpin pemberontak di wilayah Aquitaine. Nah, sikap keras Richard dalam memimpin rupanya membuat geram rakyat Gascon, guys, yang memberontak pada tahun 1183. Mereka meminta bantuan Raja Muda Henry dan saudaranya, Geoffrey, dari Brittany dalam upaya mengusir Richard dari wilayahnya. Konflik ini sempat berhenti sebentar saat Raja Muda Henry wafat. Nah, setelah kematian kakaknya, Henry, Richard resmi menjadi putra tertua yang mewarisi Inggris, Normandia, dan Anjou. Ayahnya yang sedari awal tidak berniat memberikan kekuasaan kepada Richard, berharap dia menyerahkan Aquitaine kepada saudara bungsunya, si John. Nah, tentu saja Richard tidak mau menyerahkan wilayah tempat ia dibesarkan dan bahkan mengajukan banding kepada Raja Muda Prancis, Philip II. Nah, lalu pada November 1188, Richard bersekutu dengan Philip dengan menjanjikan semua tanah milik Inggris di Perancis pada 4 Juli 1189. Nah, pasukannya itu bergabung dengan pasukan Philip dan mengalahkan Henry di Valence. Mereka mengajar Henry dari Plymouth ke Saumur, memaksa untuk mengakui Richard sebagai pewarisnya dan membiarkan mati 2 hari setelahnya. Duh, kasihan banget ya guys. Oke, tidak seperti Philip II, Richard hanya memiliki satu ambisi, yaitu menjadikan komandan dalam perang salib. Rupanya kemenangan Saladin atas Yerusalem pada tahun 1187 lah yang melejut semangatnya. Dia tidak pernah memiliki rencana untuk masa depan kerajaan Inggris. Namun, dia belum sah menjadi raja sebelum memimpin kerajaan Angevin, kerajaan Inggris milik Wangsa Plantagenet dengan wilayah dari Britania sampai Perancis. Oleh karena itu,
Richard memutuskan hubungan dengan Philip dan membuat pertahanan di sekitar wilayah Enfield. Setelah menjual semua harta ayahnya, ia mendapat armada dan pasukan yang tangguh. Nah, pada tahun 1190, Richard berangkat ke Yerusalem dengan melakukan perjalanan melalui Sisilia. Richard sempat menetap di Sisilia dan menyelesaikan masalah kerajaan antara sepupunya, Raja Tancred, dan saudarinya Joan. Richard menuntut agar Joan diberi warisan sesuai dengan perintah mendiang suaminya, Raja Sisilia sebelumnya. Nah, Perang Salib merupakan salah satu konfrontasi paling epik sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebutkan kota suci, Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, Islam dan Kristen. Nah, selama berlangsungnya Perang Salib, banyak kejadian mencengangkan guys, terutama soal persahabatan terselubung antara Richard I yang memimpin tentara salib dan Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin tentara muslim. Nah, si Salahuddin Al-Ayyubi ini guys, itu biasanya dikenal di Rise of Kingdom itu sebagai Saladin. Nah, si Richard dan si Saladin ini tuh sebenarnya walaupun dia bermusuhan, dia itu sebenarnya saling mengagumi guys. Nah, pertemuan pertama mereka terjadi saat pertempuran Arsus pada tahun 1191. Pertempuran ini terjadi di luar Arsus saat pasukan Saladin menyergap pasukan Richard yang sedang pindah dari Acre ke Java. Bukan Jawa ya guys, tapi Jaffa, Java. Nah, awalnya pasukan Saladin lebih diunggulkan untuk menang, namun secara mengejutkan Richard berhasil membalikan keadaan dan berhasil merebut kembali Yerusalem dan pelabuhan Java yang sudah lama dikuasai oleh pasukan muslim. Nah, walau bertempur dengan sengit di medan perang, rupanya dua komandan perang ini saling mengagumi satu sama lain guys. Salahuddin sempat memberi kuda baru saat kuda milik Richard kelelahan, bahkan memberi nasihat kepada Richard saat ia menyamar agar bisa masuk ke wilayahnya. Sebaliknya, Richard pun menunda pertarungan saat mengetahui pedang milik Salahuddin tumpul dan membunuh pemberontak yang akan mengkhianati Salahuddin. Wah, ini keren ya guys ya. Walaupun mereka lagi di medan perang, tapi mereka tetap sportif ya guys. Nah, buruknya cuaca, kurangnya pasukan dan penyakit yang dideritanya membuat Richard melayangkan gencatan senjata kepada Salahuddin dan berlayar pulang ke Inggris. Karena memiliki banyak musuh di benuanya sendiri, Richard pun menyamar sebagai tentara perang salib. Nah, namun sayangnya ia berhasil tertangkap di Wina dan dipenjara di Kastil Duke Dunstan di wilayah Danube. Nah, setelahnya dia diserahkan kepada Kaisar Suci Romawi Henry IV yang menahannya di berbagai istana kekaisaran. Nah, Richard sendiri terkenal menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya dengan mengatakan, "Saya terlahir dari pangkat yang tidak mengenal atasan lain selain Tuhan." Wah, keren ya guys. Nah, di bawah ancaman Philip II, Richard akhirnya setuju membayar tebusan sebesar 150.000 mark dan penyerahan kerajaannya kepada Henry IV dengan syarat bahwa ia menerimanya kembali sebagai sebuah wilayah di bawah kekuasaannya. Setelah tebusan tersebut dibayar, Richard pun dibebaskan. Nah, setelah pembebasan bersyaratnya, Richard kembali ke Inggris dan dimahkotai untuk kedua kalinya pada 17 April 1992. Karena khawatir kemerdekaan kerajaannya telah dikompromikan, sebulan kemudian dia pergi ke Normandia. 5 tahun terakhirnya dihabiskan dalam perang melawan Philip II, diselingi dengan bejatan senjata sesekali guys. Namun siapa sangka keseleboran Richard lah yang membawanya kepada kematian muda di usia 42 tahun guys. Nah, saat itu warga Limoges menolak untuk menyerahkan setumpuk emas yang digali oleh seseorang petani. Richard mengepung kastil Carus dan sialnya dia terkena panah beracun dari petani setempat guys. Ya ampun, kasihan banget ya guys. Nah, Richard wafat pada tahun 1199. Badannya dimakamkan di gereja Fonterval, tempat Henry II dan Ratu Eleanor juga dimakamkan. Sedangkan hatinya dimakamkan di Katedral Rouen. Pemakaman terpisah ini menjadi penghormatan kepada Richard yang tetap bertempur sampai akhir hayatnya.
menegaskan titel Si Hati Singa yang telah ia dapatkan pasca pertempuran Askalon selama Perang Salib ketiga. Dia tidak menikah dan memiliki ahli waris hingga akhir hayatnya. Rupanya hal ini dikarenakan sebagian besar waktunya dihabiskan dalam perang, guys. Nah, adik bungsunya, John, menggantikannya sebagai Raja Anglevind. Pada akhirnya, Richard I Si Hati Singa akan selalu diingat sebagai seorang raja pemberani yang memiliki jiwa kesatria, baik dalam medan pertempuran maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu tadi guys, kisah Richard the Lionheart. Kalian pasti udah punya dong Commander ini di ROK. Commander ini tuh wajib banget kamu punya ya, apalagi di player F2P harus dapat ini Commander. Semoga video storytelling Richard the Lionheart bisa bikin kamu mengerti kisahnya di kehidupan nyata. Dan untuk next video, kamu bisa request Commander favorit kalian di komen ya guys. Permintaan terbanyak yang bakal aku bikinin storytelling. Oh iya, sama aku pengen ucapin selamat untuk KD 1945 yang udah pegang Ziggurat dan win KVK 1. Yeay, good job guys. Dan untuk teman-teman yang ingin migrasi, silahkan hubungi aliansi-aliansi di 45 yang ingin kalian tuju. Nah, sekian storytelling dari aku. Makasih buat semuanya, sampai ketemu lagi dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu gunakan masker kayak gini. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. NKRI harga mati.